Ini kita belum sabar. Ya, kami lagi supaya sabar. Nanti kan dia berusaha untuk sabar, ya Allah sabar. Kalau gagal berarti enggak sabarnya dari Allah. Dan terus kalau nggak punya musibah nyabarin apa? Dan sabar buat apa? Sabar itu buat nyabarin musibah. Nah kalau nggak dikasih musibah, bagaimana sih punya mobil kagak dipakai? Musibah pilih. Jadi contoh doang. Contoh doang ini banyak musibah yang lain banyak. Ini contoh. Iya. Maksud saya kalau perempuan udah punya makom, biar lakinya kawin sampai mati ya sama. Cuma karena belum punya makom, iya. Kurang atur tadi. Baru 3. Sabar loh. 3 bisa sabar apalagi. Artinya itulah akhlak itu begitu. Ya. Nah maka ini al-milah as-saniyah. Nah akhlak ini nggak dapat dari ngaji kita. Ya, kalau ilmu zaman sekarang dari kaset bisa, dari CD bisa, dari Google bisa, dari semua bisa. Tetapi ya, kalau akhlak tetap dari hati. Nggak bisa. Sebagaimana ilmu, meskipun ilmu itu dituang di kitab, dituang di Google, ya, tapi tetap itu adalah intelektual. Tetap intelektual. Namun akhlak ini karena sifat ini abstrak, nggak bisa dituang. Kalau ilmu bisa ditulis, ya kan? Ditulis dimasukin ke Google, dimasukin ke kaset, bisa kita dibaca, bisa kita dengar. Tapi kalau akhlak gimana? Karena akhlak itu sifat itu abstrak, nggak bisa. Kudu mustamil istimal sama orangnya. Maka hubungan guru dengan murid itu kudu cinta, katanya. Karena cinta itulah pipanya yang memindahkan akhlak dari guru itu ke dada kita. Min qalbin ila qalbin. Itulah tarekat, itu yang tasawuf sebetulnya. Maka nggak bisa, maka dikatakan orang ambil ilmu dari Google nggak berkah, ya, karena ada yang nggak dapat apa hakikat agama itu, yaitu akhlak. Ilmu mah bohong lah, orang bisa ceramah cuma gurunya Google doang. Kalau ditanya siapa gurunya, Syekh Al-Alim Al-Alama Mr. Google. Apa ya? Ya udah kali Google lah. Biar katanya ngaji kita banyak, tetap itu yang dimaksud dia dulu. Biar setinggi langit ngajinya, nah itu maksudnya. Tetap gak bisa ibadah, tetap nggak sempurna, tetap tidak mendapat waris agama dari Nabi. Bukan begitu agama. Agama itu 2, ya, amalan dan akhlak, zahir dan batin. Itu yang makanya dalam Islam, dalam tasawuf wajib berguru. Nah ini kita minausaniyah, kita tasawuf adalah kita akhlak. Dan Imam Sa'roni itu seorang faqih asalnya, bermadzhab Syafi'i. Beliau lahir di tahun 898, tahun abad ke-9. Wafat 973, abad ke-10. Umurnya hampir 90 gitu. Di mana lahirnya? Di Kairo. Dia ulama Kairo. Kuburannya ada di sana disebut Baru Sya'riyah. Sya'roni itu dari nama kampung dia, Sya'riyah. Disebut Sya'roni, orang Sya'ri, orang Sya'riyah. Kotanya Kairo, karena di sebelah kota Kairo. Nah, kalau saya sering lewati, karena sering belajar daging, tukang daging sebelah situ itu. Sering, kalau kita masak-masak, saya yang masak. Jadi sering lewati itu kuburan Imam Syafi'i. Beliau masuk tarekat itu, Pak, udah jadi alim. Udah alim, mujtahid lagi, bukan alim doang. Alim mujtahid mutlak. Baru masuk tarekat.
Udah ngarang kitab banyak, kita pikir. Tiba-tiba merasa gersang. Coba. Agama itu bukan hanya bagian kepala saja, ilmu. Ilmu itu baru menimbulkan kemauan beramal. Jadi orang beramal kalau baru punya ilmu di kepala, ya, itu masih dianggapnya fisik, amal. Lahirnya belum, batinnya belum menyertai. Nah, apabila sudah punya akhlak, maka baru batinnya. Coba akhlak memberi ikhlas. Akhlak orang kaya zuhud. Ya. Akhlak ibadah khusyuk. Akhlak ngomong jujur. Akhlak terus. Kalau nggak ada akhlaknya, salat nggak khusyuk meskipun itu kitabnya banyak dan bilangan ibadahnya banyak. Coba apa maksudnya? Dulu kiai-kiai dulu mengatakan salat tai. Bagaimana sih orang kiai itu salatnya banyak banget tapi di mata dia tai baik? Karena bagian batinnya nggak salat. Dia ngomong dulu, siapa yang bisa sholat sini ngomong? Kalau kurang syarat, gua tanya, gua robek mulutnya. Gak ada yang ngaku, gua robek mulutnya. Apa yang menjadi sorotan beliau itu? Bagian batinnya gak salah. Ulama fikih banyak menulis kitab sholat tentang fikih. Syaratnya, rukunnya, bla 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 bla. Banyak kita pikir lah. Tapi banyak ulama kata di pondok enggak dibaca sholat batin. Bukan terpisah, bukan ketika sholat batinnya kayak apa. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di kitab Sirrul Asrar dia menulis sholat, puasa, zakat, haji, tapi bukan fikih, tasawuf. Imam Syarani ini menulis, saya baca kitab beliau namanya Al-Fathul Mubin min jumlatin min asrarid din. Dinamakan Fathul Mubin, pembukaan yang nyata isinya tentang asrarid din, rahasia agama. Rahasia ini adalah akhlak agama. Isi kitab itu sholat, puasa, zakat, haji dari syahadat mana? Rukun Islam yang kelima. Isi kitabnya. Tetapi bukan pembahasan fikih, tetapi pembahasan tasawuf. Imam Syarani, saya baca kitab itu, tapi bacanya kebetulan bukan di Indonesia. Bacanya di Kuala Lumpur, di masjid besar, ya, masjid seorang habib, dia bangun masjid besar. Saya ambil sebulanan di Kuala Lumpur itu untuk para asatidz, para ustaz. Saya baca kitab itu dan banyak kitab-kitab, termasuk kitabnya Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Lihat masuk, beliau membaca, membahas fikihnya, tetapi nanti ada adab-adab. Jadi agama itu mesti diambil dari Rasulullah kan? Apa ya? Syariatnya apa? Urusan amal zahirnya. Batinnya juga harus dari Rasulullah. Untuk ngaji, untuk alim gampang. Ngaji baca kitab, hafal terus. Apalagi sekarang medianya selesai. Orang yang nggak bisa ngaji aja latihan ceramah bisa. Yang katakanlah ustaz-ustaz selebritis, kalau bisa baca kitab kan orang. Itu cuma ngapalin semua bisa, apalagi bisa. Kita nggak menganggap itu mah ulama. Ini mah ulama yang kitabnya banyak, ibadahnya banyak, tetapi apabila akhlaknya tidak ada, tasawufnya tidak ada, maka berarti bagian agama batinnya itu kosong grong. Tidak ada. Dan banyak dampak dari amalan yang banyak, ilmu yang banyak jika tidak ada akhlak, dampaknya banyak. Perselisihan, takabur, termasuk ekstrim. Ada kelompok yang membenci tasawuf ekstrim dan bukan main. Orang sufi tahu apa sebabnya? Kosong waris batinnya dari Rasulullah. Selesai, udah nggak perlu dopetin. Tapi ini deh. Karena apa yang diomong tentang hukum nggak ada yang salah, benar semua. Tapi caranya, akhlaknya itu aja. Apa yang dibicarakan masalah ikhtilaf. Dia nggak kunut, kita kunut. Masalah ikhtilaf. Ya. Saya mah nggak kunut dulu. Makanya bisa nggak kunut. Udah kelamaan 21 tahun nih kayak masjidnya nggak kunut.
Kita lupa kita doa kunutnya. Berarti itu masalah ikhtilaf gak ada masalah. Kalau punya tahu ilmunya selesai. Ya, saya ngimamin di sini pernah subuh dulu, kagak kunut saya. Pas saya lihat yang di belakang sujud sawi yang sila, betul. Cuma mungkin nggak tahu kalau takdirnya. Maksudnya mau habis kali. Betul sebetulnya, cuma akhlak saja yang salah. Nah itu agama. Agama itu harus ada syarat yang nyambung ke Rasulullah. Baik ilmu atau akhlak. Kudu nyambung. Nabi nyuruh solu kamu itu muni usolli. Sholat kamu kayak saya sholat, kata Nabi. Lah kayak saya sholat ini jongkang-jongkangnya udah mantap. Sekarang Nabi coba sholat di jiwa yang kayak apa? Yang bikin sholat itu berkualitas tinggi. Iya, sholat kita sama sama Nabi. Ya, kita misalnya Nabi sholat di sebelah kita, wah rukunya persis. Ya, kita beda apa? Contoh begini, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, ketika kan wafatnya beliau dibunuh ya, dibunuh belakangnya sama Belati. Belatinya itu Pak, ada sisik kayak si ikan kesonok. Jadi kalau Belati itu kan ditusuk sama dicabut, sakitan dicabut. Karena dicabut sisiknya itu, jadi begitu cek. Apa kata beliau? Begitu mau dicabut, jangan cabut ketika saya sholat. Sudah hilang sakit. Coba bagaimana itu sholat bu? Ada ular aja jalan. Ibu gua kali sholat itu ada yang ngajak gua ngobrol. Bisa gitu. Ya kita ngambil contoh yang jauh dah. Supaya kita punya standar. Ngambil contoh sahabat, emang udah gak bakal kayak sahabat kita istilahnya. Ya, kita ambil contoh yang jauh itu sahabat tuh, betul. Ditusuk belakangnya, jerat. Lagi sholat, zimai. Kita udah gigit nyamuk ya, waduh. Enggak gigit nyamuk. Laki lewatnya lagi kesel sholat, berubah ke rusuk. Kayak ke suami itu. Itu lagi sholat itu. Lagi sholat mau ditusuk bisa gimana kan sakit. Begitu salam baru sakit. Jadi taruh stop sholat lagi. Allah kita nggak merasa batinnya itu kayak apa. Oke kita turun ke zaman bukan zaman sahabat, bukan zaman tabi'in, bukan zaman para imam, bukan. Di zamannya Abi Yazid al-Bistami, itu udah abad ke-3, 300 sekian, abad ke-4 Hijriah. Ya, Abi Yazid al-Bistami, dia punya penyakit kencing manis sampai merepelin kakinya. Ditepinin aja sampai udah naik ke atas. Akhirnya kata dokter, waktu itu tuh penyakit itu dianggap belum ketemu obatnya. Kalau sekarang udah kan. Akhirnya kata dokter kudu diamputasi. Amputasi potong ya? Dipotong segini nih, separuh pahanya. Lalu kata muridnya, waduh bagaimana terus saya kena kaki. Kalau enggak malah naik terus ke badan. Jadi muridnya nyuruh kalau gitu potong ketika dia sholat. Ngawakkan nih, sambil kakinya diangkat begitu dia sholat. Dipegang sama muridnya ketika udah sholat. Dipotong. Orang kerasa. Begitu salam lalu kaki saya mana? Itu namanya dua-duanya itu orang beragama itu. Zahir batinnya. Ini agama sekarang di mana-mana ribut mulu karena zahir doang. Tapi batin zahirnya penting. Ada yang batinnya zahirnya enggak ada ribut juga. Ada orang akhlaknya benar tapi nggak ada ilmu, ngomongnya salah nanti.
nggak sesuai dengan ilmu, bikin masalah. Nah, ada orang punya ilmu nggak ada akhiratnya, dia nggak bisa menempatkan sesuatu di tempatnya, timbul masalah. Baik. Nah, Imam Sya'rani ini udah jadi alim besar, baru pengen bertarikat. Akhirnya dia nyari guru pertamanya, seorang yang bernama Sidna Ali Al-Mursafi Al-Khawas. Ali Al-Khawas guru dia. Ya, jadi pembukaan cerita pengarangnya dulu sedikit. Ya. Dia seorang faqih Syafi'i, kitabnya banyak, dikenal. Dia seorang pensyarah kitab Asy-Syatibi Fiqih. Ya. Dan banyak beliau mensyarahkan kitab-kitab Syafi'i, termasuk Alfiyah juga beliau menyarahkan. Nah, kemudian ingin masuk tarekat karena dia rasa miskin batinnya, amal udah banyak, ilmu udah banyak, tetapi baru terasa jauh. Ya, karena dekat kepada Allah itu Pak, bukan banyaknya seorang, bukan. Ya, itu awal, wah kalau gue pengen dekat sama Allah, pergi ke masjid, sholat, itu terus berhenti. Lagi ada musuh itu, dia pikir bikin bilangan, bukan. Itu sholat kagak bakal pengaruh sama hidupnya, kan sholat bikin akhlak. Sholat mencegah munkar, mencegah keji, mencegah. Nah, singkatnya Imam Sya'rani nyari guru dapat Sidi Ali Al-Khawas. Al-Khawas ini apa artinya? Tukang bikin pengkik kalau kata di tanah. Jadi dia melihat orang sembarangan buang sampah, dibikinin tempat sampah, ditaruh di dekat rumahnya semua. Nanti kalau udah sampahnya penuh, dia yang buang ke mil. Gitu, tukang sampah. Ya. Tapi sufi, seorang murabi yang tidak kamil, tetapi soleh, Syekh Ali. Coba, ulama berguru kepada yang tidak kamil. Ya. Tapi dia punya waris rohaninya, dapat. Seperti orang ngaji dapat ilmu di akal, orang berguru di tasawuf dapat akhlak di batin. Nah, begitu ngadep sama Syekh Ali Al-Khawas, kata beliau, jadikanlah saya muridmu, wahai Syekh. Tanya kamu siapa? Nah, beliau menyebut saya Sya'rani. Terkejut. Oh, alim Syafi'i. Karena Syekh Ali Al-Khawasnya mazhabnya Hanafi. Oh, ini ulama besar Syafi'i. Terus saya mohon agar dipungut menjadi murid. Lalu kata beliau apa? Kalau begitu karena kamu alim, ya, kamu bakar semua kitabmu. Ya, kita disuruh bakar. Dan itu kiai nyuruh benar kan? Nah, kita suruh bakar. Itu kata Imam Sya'rani, bingung dia, waduh. Lah kan dibakarnya kan bahas, artinya tabzir, kan pembuangan. Akhirnya beliau nanya, apa nggak ada jalan lain? Kalau nggak boleh apa itu? Mestinya dia mikir bagaimana cara membakarnya. Cuma tetap sayang kita berpuluh-puluh tahun kali. Ada jalan lain, ada apa? Jual. Ya, terus kami pulang dijual kita semua. Selesai balik lagi ke gurunya. Sudah saya jual. Duitnya? Ya, udah nyuruh jual, ada duitnya, ya. Duitnya mana? Dulu ambil. Ya, ambil dikasih. Nah, diterima duit. Maka duitan dia itu. Ya. Imam Sya'rani pergi, Sidi Ali Al-Khawas terus keluar, habis duit 1 jam 2 jam dibagikan kepada Bukhara.
Baru Imam Syarabi mengerti, berarti selama ini dia takabur dengan ilmu. Suruh dibuang tuh. Kan 4 tahun suhbah kepada Imam Ali Al-Khawas. Terus Imam Ali Al-Khawas mengangkat, artinya memerintahkan dia untuk menjadi murabbi. Orang yang amalnya banyak, ilmunya banyak, jika tawadu cepat untuk mendapat akhlak Rasulullah. Siapa kok tidak sama, udah alim baru bertarekat. Itu karena sudah di abad ke-45. Kalau abad sebelumnya tidak ada nama tarekat, tidak ada. Tetapi agama itu diambil zahir dan batinnya dari Rasulullah SAW meskipun tanpa istilah. Sekarang orang nggak kenal sama tarekat. Jangankan jauh-jauh, keturunan orang yang bertarekat aja nggak bertarekat. Karena tidak tahu apa maksudnya. Ya memang mungkin ada juga orang yang bertarekat itu nggak tahu maksudnya, salah lagi itu lebih salah. Kalau orang kagak bertarekat kagak tahu maksudnya nggak apa-apa. Ya orang bertarekat nggak tahu tarekat itu apa, itu lebih buruk lagi. Nah ini cerita Syekh Ali Al-Khawas. Jadi ulama fikih menjelaskan tentang amal zahir, kalau tasawuf tentang amal batin. Karena manusia terdiri daripada jasad dan ruh, zahir dan batin. Adapun ilmu, semuanya ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu tauhid. Orang yang membaca, mengkaji ilmu, ya ilmu dapatnya. Ya. Ilmu dapatnya. Maka baca di Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu nggak setuju yang disebut faqih punya ilmu doang, nggak punya tasawuf, nggak setuju. Baca di Ihya Ulumuddin, sampai diprotes, sampai beliau mengatakan penggunaan istilah fikih yang salah. Coba lihat analisanya di Ihya itu dibawa kemana? Dibawa ke tasawuf maksudnya. Maka coba Barat, para orang filsafat Barat, siapa yang paling dimusuhi dari orang filosof Islam? Imam Al-Ghazali. Pergi ke IAIN itu jurusan akidah filsafat, pasti mereka menghina Imam Al-Ghazali karena referensinya Barat. Jadi Imam Asy'ari sedikit daripada artinya sejarah daripada Imam Asy'ari. Beliau katanya hafal Quran itu sejak umur 8 tahun. Terkadang waktu kecil itu dia baca Quran, sholat 1 rakaat itu kadang-kadang ya dia baca itu separuh Quran. Sholat malam baca separuh Quran. Nanti rakaat kedua separuh lagi. Itu nggak tahu bahasanya bagaimana itu. Ya. Kita makhluk lagi. Gampang inak dulu. Yang penting ikhlas, yang penting khusyuk. Ini mau udah suka kan? Bacaan dikit. Hah? Iya, itu dia begitu dibilangnya untuk masih sholat begitu ya. Dikirain Allah penting banget sama dia gitu. Dan Imam Syarabi ini lagi yang kemudian banyak mengangkat kitab-kitab Asy'ariyah. Ya. Baik, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada taubata wa harrama al-israr. Segala puji bagi Allah yang mewajibkan taubat. Taubat itu ya adalah memohon ampun kepada Allah, kembali dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Apabila orang itu merubah dari buruk ke baik, maka ini taubat. Taubat itu kembali, karena baik itu dari Allah. Jadi kalau kembali kepada kebaikan, maka dia rujuk kepada Allah, disebut taubat. Taubat maknanya rujuk untuk apa? Untuk perbuatan buruk ke baik.
Ya, itu namanya taubat untuk akhlak buruk ke baik. Ya, itu taubat. Tadinya yang tidak melaksanakan perintah, taubat melaksanakan perintah. Tadinya tidak menjauhi larangan, taubat maka jauhi larangan. Kembali kepada kebaikan yang Allah berikan. Bagaimana kalau orang berdosa, kemudian taubat, berdosa lagi, taubat. Jadi kita jangan pikir saya udah taubat, belum. Orang kalau udah taubat mah udah pakai. Makanya ada istilah taubatan nasuha, taubat yang jernih. Nih, nggak ada pengen lagi itu. Kalau masih ada pengen lagi belum jernih. Taubat nih, taubatun nasuha, taubat yang jernih, nusuk itu sesuatu yang paling jernih. Jadi udah nggak pengen lima, taubat masih keinginan baik. Cinta pertama katanya, jadi colek lagi, itu belum bersih. Udah orang ingat sama cinta pertamanya kayak orang kenal lu siapa neng? Ayo bang, kan saya yang dulu. Dulu mah cakep, ayo kan nenek-nenek. Jelek udah ya. Kalau main cakep lagi kan yang baru main cakep nih. Artinya taubat itu jernih, enggak mikir sama dosanya yang dulu, sama enggak diingat udah. Kalau diingetin kayak sama teman misalnya tukang minum, diingetin, lu minum, dan pikirannya minum, apa itu? Udah polos. Nah, itu namanya taubat. Taubat dia antan sadamba. Lupa udah dosanya. Itu tanda apabila taubatnya diterima. Kan udah kita kan taubat. Barang kalau udah diambil masih ada nggak? Jawab apa? Barang kalau udah diambil masih ada nggak? Nggak, kenapa udah taubat tapi masih ingat? Baik. Berarti belum diambil, belum diterima. Logikanya begitu. Meskipun kita taubat, berdosa, lalu kita taubat, taubat itu diterima sama Allah. Taubat itu pasti diterima, Bu. Pasti. Lalu habis taubat, maksiat lagi, taubat lagi. Nah, jangan mikir itu kenapa begini. Taubat jadi nanya-nanya kenapa begini. Taubat mah diterima. Habis taubat bikin lagi, taubat lagi. Habis taubat bikin lagi, kalau taubat lagi jadi kagak ngerti ya. Imam Al-Hasan Al-Basri ditanya oleh orang, ya Imam, saya taubat, lalu berbuat lagi, berbuat lagi, apa yang harus saya lakukan? Taubat. Terus kalau masih berbuat lagi, taubat lagi. Kalau masih berbuat lagi, taubat lagi. Ditanya, sampai kapan? Sampai setan kapok ngegodanya. Itu ya begitu jawaban. Artinya, jangan pikir taubat itu kewajiban. Taubat itu amal, perintah, ibadah, mulia. Lah kenapa jadi takut? Memang perintah taubat, amal taubat disyariatkan oleh Allah untuk yang berdosa. Bu, yang kagak berdosa itu malaikat doang. Jangan pengen kagak berdosa, pengenlah bertaubat. Syakirin, sobirin, akhlak termasuk tawabin. Tawabin itu Pak, isim fa'il mubalaghah. Taibun tawabun. Kalau taibun yang tobat aja. Kalau tawabun yang banyak banget tobatnya. Coba kalau banyak banget tobatnya, banyak apanya? Allah resep sama orang yang bertobat. Salah minta maaf, resep. Jangan orang aku. Salah orang aku, bukan saya. Kalau ditanya kawin lagi, kenapa nggak matang? Hotel. Kalau kawin lagi nggak mau lagi. Pas ketahuan, nih. Ya, bohong boleh. Itu doang ya Pak, itu doang tuh. Tulis Pak, awas nanti. Bohong boleh, itu doang. Bohong yang boleh 2, itu atur. Yang satu lagi nanti dikasih tahu. Nah, maka tobat
kasih tobat itu. Kalau Allah gak kasih, gak pengen tobat. Allah kasih, maka dia tobat. Maka Allah suka dengan orang yang bertobat. Gak ada apa kita gak dosa, maka tobat. Suka Allah dengan tobat. Bahkan tobat itu amal, tobat itu amal. Coba, tubuh kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubuh. Kan coba sama dengan aqimus shalah, perintah. Dirikanlah sholat, perintah. Tobatlah, perintah. Arti perintah ini kan ibadah. Ulama sufi, tapi ini ulama sufi bukan ulama fikih, menilai bahwa amal tobat lebih baik, lebih luhur, lebih mulia daripada amalan selain tobat. Sholat, puasa, zakat, haji, memberi, bla 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 bla, amalan tuh. Kata beliau, amal yang paling luhur itu taubat. Kenapa? Karena taubat ini dapat menghapus dosa apa saja sebelumnya. Amalan taubat, tobat kan amalan, perintah, ibadah. Kalau kita melakukan, bukan hanya berpahala karena taubat, tetapi dosa sebelumnya dihapus. Coba kita beramal lain belum tentu dihapus. Kalau punya dosa sebelumnya, belum tentu dia. Kita sholat banyak, tapi ntar ya, apa namanya, gibah lagi, sholat, nyopet lagi, sholat, lah kagak hapus. Keseringan. Tapi begitu orang nyopet, tobat dari nyopet lagi, hilang. Udah mampunya. Kalau nyopet lagi, tobat lagi. Nyopet lagi, tobat lagi. Cuma takut mati pas lagi nyopet, belum tobat di dunia. Siapa yang tahu umur? Tobat mah diterima, udah. Yang itu tuh, udah dihapus. Nyopet lagi, dosa lagi. Tobat lagi, dihapus. Pas mati lagi nyopet gimana? Agama itu. Udah dapat pahala itu tobat, dapat menghapus keburukan sebelumnya. Ya. Beda dengan amal lain. Pahala amal lain ini bahkan boleh kehapus dengan akhlak buruk. Amal lain udah banyak, itu boleh kehapus dengan akhlak buruk. Tapi tobat itu akhlak. Maka mintalah tobat yang nasuh. Nah kemudian tobat itu tadi ya, emang dia menyesali ini meninggalkan tapi belum sanggup, maka terus tobat. Nah maka di sini faradat taubatan, mewajibkan tobat, wa harramal israr, diharamkan israr. Israr ini kalau secara umum kukuh. Ya. Amal maksiat itu pengen, kagak kepengen dia ntar jatuh kalau kegoda. Ini mah kepengen. Gue penasaran kalau belum ini. Bahkan dia nggak ngerasa itu dosa. Nggak ngerasa itu dosa, dia melakukan dosa itu. Ngomongin orang dosa kan nggak ngerasa, itu aja itu israr. Ya. Nah, kalau tidak tobat, maka tidak dapat terhapus kalau israr. Israr ini bukan ada yang menerapkan israr itu tadi dosa lagi tobat dosa, bukan. Israr tidak perlu sering, ya. Israr tidak perlu besar. Misalnya ada orang nyolong telur, timbang telur, nah ini bahaya. Ya. Ono yang berdasi nyolong lah, belum tentu yang berdasi itu korupsi miliaran, tobat selesai diterima. Ini ngomong telur rumah. Mau masak, nyolong lagi telur. Mau masak, nyolong lagi telur. Cuma telur, ini namanya israr. Meskipun kecil, maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la taubata ma'al israr. Tobatnya kosong kalau masih israr. Ya Allah, astagfirullahaladzim, tetap aja lorong pertama kali. Astagfirullahaladzim, gibah. Apa? Gua bukan ngomongin benar, lah emang yang gimana yang benar.
Astagfirullahaladzim, orang dimakan. Nah, itu israr. La taubata ma'al wala kabi bukan la taubata. La sogirota ma'al israr, maaf. Dosa ini kecil enggak jadi kalau israr. Berapa kecil? Enggak jadi. Enggak jadi kecil, jadinya gede kalau israr. Wala kabirota, dan enggak jadi dosa besar itu hilang, terhapus ma'at taubat. Kalau taubat segede apa taubatnya diterima. Kita jangan melihat, Bu, dosanya gede, gua kecil, jangan. Taubat enggak, udah. Biar kecil kalau israr yang ngerasa itu dosa, bahkan rasanya benar, udah. Enggak akan bisa khusyuk ibadah, meskipun enggak betul-betul ibadahnya. Nah, ini israr, Bu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katibul athar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatal akhyar. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil abrar. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah saja, dan tidak ada yang berserikat kepadanya, yang telah menetapkan alam semesta ini, yang telah menentukan ya, apa yang terjadi di muka bumi ini. Dan aku bersaksi bahwasanya junjungan kita Nabi kita Muhammad, hambanya dan Rasulnya adalah orang yang terpilih. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi as-sadatil abrar. Wa ba'd. Fa hadha ta'liqun ala wasiyati Syekh al-'Arif billahi ta'ala Abi Ishaq Ibrahim al-Madbuli tayyibullahu tharah wa ja'ala al-jannata mutaqallibahu wa mathwah wa nafa'ana wal muslimina bi barakatihi wa 'ada 'alayya wa 'alayhim min salih da'awatihi. Wallahu ta'ala as'alu an yanfa'a bihi wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi. Innahu ala kulli syai'in qadir. Kitab ini adalah komentar dari karangan dari wasiat Syekh Abu Ishaq Ibrahim al-Madbuli. Ya. Beliau memberikan ta'liq nanti di dalam kitab itu yang dikurung-kurung itu ayuhal akhbis bil istiqamati fi taubat. Ini Syekh Ibrahim Ishaq Ibrahim. Nanti selanjutnya itu adalah syarah Al-Imam Asy-Sya'rani. Qala radhiyallahu awalul wasiyah, wasiat pertama, alaika ayyuhal akh, wajib atasmu wahai saudara muslim, apa? Bil istiqamati fit taubah, wajib atasmu istighfar. Saudara istighfar tidak ada dosanya. Tapi istighfar itu kan mohon ampun. Coba Bu, ibu ini sama suami minta maaf meskipun nggak salah ya. Bangun tidur, bang maafin saya ya, kenapa nih? Enggak, saya minta maaf ya. Kali ada salah, kata suami semuanya. Ya makanya saya minta maaf ya, bang maafin. Ntar kasih sarapan habis makan, maafin saya bang ya. Coba doa ya jadi minta maaf. Orang kalau kebanyakan minta maaf, nanti berbuat salah juga udah dimaafin duluan. Bisa begitu. Minta maaf lagi. Artinya minta maaf itu jangan nungguin punya salah. Ini maka kadang-kadang punya salah ini minta maaf itu gitu kapan? Ya udah bang, saya minta maaf, yuk. Berdek sekali minta maaf itu begitu. Ya udah bang, memang kalau saya salah memang udah minta maaf. Ngapain memang? Nah, itu namanya bukan akhlak. Akhlak itu bukan begitu. Akhlak karakter tuh mesti ada ekspresinya. Orang kalau memang punya karakter loman, ngasih baik meskipun yang menerima ngomel tetap ngasih baik. Saya bayang-bayang dengan contoh yang paling besar lah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu.
saudaranya dikasih bulan-bulan, setiap bulan dikasih, kalau nggak punya dikasih. Pas Sayyidah Aisyah difitnah serong sama Nabi. Yang nyebarin fitnah itu saudaranya Sayyidina Abu Bakar yang tiap bulan dikasih duit. Berhenti, saya juga akan ngasihnya. Enggak kepikiran mau berhenti, enggak. Karena itu mah akhlak. Kalau kita mah bukan sekedar berhenti, dia ambil lagi. Iya. Berapa tuh gua ngasih, ambil. Itu. Ini bukan sekedar berhenti. Lah kalau akhlak mah coba durian baunya apa? Ditutup. Wangi baik. Itu namanya akhlak. Biar diapain baik, dia bukan dia baik. Lalu dia baik namanya perkorekan. Artinya karena dia memang punya akhlak itu tetap memberi, enggak putus. Kalau Nabi melarang, kata Nabi coba ngomong, jangan diajak ngomong. Lah karena dia jangan diajak ngomong ya. Duitnya nggak keluar lagi. Nah itu namanya akhlak. Ini mah ngomongnya udah kan, kalau emang saya salah, kalau emang saya salah, udah saya tobat, tentang ada. Nanti juga sama Allah begitu. Ya Allah bagaimana sih saya ini? Itu saya tobat ya. Nabi nggak ada dosanya, tapi tobat jalan. Rabi'atul Adawiyah, tahu kan ya cerita Rabi'atul Adawiyah ya? Seorang wali perempuan. Ketika dia beristighfar, mungkin udah kebiasaan mulut kayak kita kan, ya. Maksudnya kayak kita ini kayak perempuan gitu. Kalau marah sama suami, gitu. Astagfirullah, itu bukan tobat itu. Astagfirullah, lu banget. Coba itu astagfirullah artinya apa, Bu? Aku mohon ampun maghfirah dari Allah kepada Allah. Tapi kenapa jadi astagfirullah gitu? Kalau laki-laki mah zikir, enggak istighfar aja kan. Marah sama bininya, la ilaha illallah, zikirnya mah. Nah itu tuh kagak ada maknanya tuh. Enggak ada makna. Enggak dihitung minta ampun itu enggak. Itu namanya udah jadi adat. Maka ibadah itu bukan adat. Ibadah mah ibadah khusus. Ngadep nama Allah. Istighfar astagfirullah. Ingetin dosa-dosa. Nah rupanya udah keseringan ngomong, jadi udah nggak ada maknanya. Maka apa kata Rabi'atul Adawiyah? Astagfirullahaladzim min qillati sidqi fi qawli astagfirullah. Ya Allah, saya istighfar dari bacaan istighfar saya yang kagak benar. Kalau kita mah orang itu sholat kita itu kudu diistighfarin, kagak benar sholatnya. Makanya jauh-jauh hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam udah nyariatin, udah mensyariatkan apabila assalamualaikum, apa bacanya Bu? Jangan yang bintang film, assalamualaikum, alhamdulillah. Bid'ah tuh. Wa kullu bid'atin bid'ah. Enggak ada ajarannya yang diajari Nabi istighfar. Takut kurang, takut tidak sempurna, takut tidak khusyuk, takut banyak bolong. Itu mah bukan bolong. Kalau bolong mah tuh. Ya ini bolong. Lah kita mah emang coakannya. Mula-mulanya doang sholat, mau corona. Bah. Tinggalan udah pikiran itu. Enggak mau corona lagi. Mau corona itu sampai salam. Orang pikir mengantar sampai mula-mula doang. Nah masuk tasawuf sampai salam mau corona itu. Baca di Ihya Ulumuddin itu. Diantar sampai salam. Dua ini lah. Ya bener bolong, pinggirnya doang. Apa baik masuk kan? Utang pikiran,
Laki kawin lagi itu. Ibu-ibu, dia selesai. Allah, tolong ya Allah, diberikan hukuman. Itu perempuan yang kurang ajar dan jemput laki saya itu padahal mampus. Dalam sholat begitu. Kurang ajar ini lagi sholat itu. Ini mas contoh, dia memang gak ada yang begitu. Gak ada ya? Dia orang lakinya gak ada kawin lagi, gak ada. Ya. Coba kalau ya kita kawin lagi itu kayaknya udah mau bener. Nah ini istiqomah dalam tobat terus. Paling kurang baca awal dan akhir. Coba, torekot bacaannya apa pagi sore? Istiqomah. Torekot apa aja? Apapun torekotnya, istighfar mula-mulanya bacaannya. Mukul diri ya saya apa dia? Istighfar. Karena itu ada silsilahnya dari Nabi. Oleh orang sufi, perbuatan Nabi ini dijadikan tarbiyah. Di samping silsilah hadisnya sambung, maka amalnya juga disambungkan oleh sahabat kepada tabi'in untuk lalu dijadikan materi tarbiyah oleh orang sufi. Itu perbuatan Nabi. Nah kalau Nabi ada istighfar, masa kita kagak istighfar? Istighfar lagi istighfar. Nah itu taubat. Bahkan orang sufi memberikan istilah baiat itu adalah taubatun kubro. Orang yang baiat berarti mau merujuk, mau mengembalikan ibadahnya yang tidak bersama akhlak, ini buruk berarti. Maka ibadahnya dengan akhlak itu taubat besar-besar. Bukan hanya meninggalkan yang buruk kepada yang baik, meninggalkan ibadah karena selain Allah, bahkan bukan dengan nafsu, maka pindah ibadahnya karena Allah dan dengan Allah. Itu. Lihat tasawuf manapun, tarekat manapun, ketika meletakkan akhlak, maqamat, mula-mulanya taubat. Sehingga mereka sepakat mengatakan at-taubatu kal ardi man la ardalahu fala bina'alahu. Taubat itu kayak bumi ini. Orang kagak punya bumi, kagak punya bangun. Coba orang punya tanah, bisa bangun rumah? Kagak punya tanah. Orang. Saya di Banten kan kagak punya tanah, kagak punya rumah kayak di Bali. Iya. Coba sekarang mau udah punya tanah, duitnya orang, buat ngebangun. Artinya kan bisa ngebangun, ada tanah tuh. Nah ada taubat, bisa ngebangun akhlak. Kalau belum taubat nggak bisa ngebangun akhlak, nggak bisa. Kalau ngebangun akhlak juga kayak ngebangun tanpa fondasi. Mau ngebangun tinggi kagak bisa. Pendek ke rubuh apalagi ini. Apa? Melanggar mulu, rusak mulu. Itu tobat pintu. Apa namanya pintu apa kalau pintu utama itu? Pintu gerbang. Bagi orang yang mula-mula masuk Islam kan tobat. Itu pintu gerbang. Bagi orang yang ahli maksiat, tobat pintu gerbang. Tapi bagi salikin, tobat itu adalah qarinun, teman. Kenapa? Karena dia memang udah biasa tobat, dikit-dikit tobat, dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit minta maaf. Ya. Itu namanya istiqomah dalam tobat. Istiqomah dalam tobat ini seolah-olah memerintahkan coba berkali-kali. Karena tobat istiqomah untuk membangun akhlak. Kalau enggak bisa istiqomah. Taubat menurut bahasa ar-rujuk kembali. Yuqalu taba ay raja'a. Taba itu kembali. Menurut istilah agama wa syara', istilah syariat, ar-ruju'u amma kana madhmuman bi syara' ila ma huwa mahmudun bi syara'. Taubat itu menurut istilahnya kembali dari yang tercela menurut agama kepada
sesuatu yang terpuji menurut agama. Itu tobat. Walaha bidayatun wa nihayatun. Tobat ada permulaan, ada pengakhiran. Kita mula-mulanya tobat apa dulu? Bidayatuha at-taubatu minal kabair. Mula-mulanya tobat dari dosa besar. Banyak tuh dosa besar. Zina, minum khamar, ya itu dosa besar. Durhaka ke orang tua, dosa besar. Apabila sudah tobat dari dosa besar, tsumma saghair. Ya, dosa kecil. Tsummal makruhat. Kemudian tobat kepada yang makruh. Ya. Nah, orang yang merokok itu bertobat pun itu. Nah, jadi apa yang ngatain haram, paling kagak makruh ya? Makruh apa mubah? Makruh apa mubah? Enggak ya? Biar merokok gitu, biar kamu makruh tadi mana? Bertobat itu. Maka astagfirullahaladzim. Lama berhenti coba. Saya yang jalani, saya kan dulu merokok. Rokok. Ya, profesornya yang ngajarin rokok kan dia. Kalau habis ngaji tentang kilo kaul, gitu begitu pulang, saya berdiri, minta rokok dikasih. Summa min khilafil aula. Nah, tobat yang terakhir, tobat dari khilafil aula. Apa khilafil aula? Sebaliknya dari yang abdol. Kan ada yang abdol. Lawan yang abdol yang tidak banyak. Kita melakukan hal-hal yang tidak abdol. Itu pun bagi tingkat yang tinggi itu merupakan satu kesalahan. Kudu ditobati. Kita mau boro-boro ya. Enggak menjalani yang abdol. Misalnya dia mulai abdol, tobat tentang dia mulai, bisa bikin. Nah, orang yang tidak melakukan sesuatu yang utama itu kesalahan, maka perlu ditobati. Summa min ru'yatil hasanat, ini lebih tinggi lagi. Ini mewali. Wali itu semua banyak kebaikannya. Dia tobat karena dia melihat bahwa dia mulia, bahwa dia wali, bahwa dia kamil, bahwa dia semua ibadahnya bukan hanya zahirnya, batinnya juga beribadah khusyuk, khudu. Tetapi dia melihat dirinya, ya Allah, saya ini dalam hati dia membisik, yang menyaksikan, melihat bahwa dia baik, bahwa dia itu juga ditobati. Astagfirullah. Kenapa Pak? Karena semua itu pemberian Allah. Coba kita berbuat baik ini karena apa? Karena hidayah. Wa may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu. Jangan dikira ini ibu-ibu ini sering ngaji, itu jangan dikira gua rajin banget ini. Bukan, itu Allah yang ngasih hidayah. Begitu sampai sini bersyukur mestinya, ya Allah, bukan begitu datang teman yang jarang ngaji. Potongan apa ini? Gua udah pakai potongan. Lah itu lagi dapat hidayah, Allah mahal, jangan dikatain dong, ayo. Siapa tahu malah dia antara yang istiqomah, kita yang ngatain berhenti. Maka syukurin itu. Jadi mending dibilang tumben. Oh, ada orang yang nganu nih, pun ya lah. Ada bau lain gitu. Apa? Padahal dia bersyukur. Bahkan makna syukur itu sendiri, maknanya adalah menyaksikan bahwa semuanya dari Allah itu syukur. Kalau belum menyaksikan bahwa semua dari Allah, belum syukur meskipun banyak ibadahnya. Kalau ditanya kapan orang syukur, apabila akhlak batinnya banyak, sempurna, baru muncul syukur. Taman syukur ini seperti Bapak tulis ini hitam semua. Misalnya,
lalu kita punya akhlak sedikit, itu baru diputihin wujudnya doang. Kan udah putih. Kalau orang suhud mah udah putih semua. Udah putih semua, udah negra, nyata bahwa semua teh pemberian Allah itu suhud. Nggak ada ngaku lagi. Nah, sekali ngaku kudu tobat. Tuh, ini ruqyatul hasanat itu untuk orang mereka. Apabila ngaku aja dia baik. Astagfirullah. Kalau kita mah ngaku bisa. Kalau nggak ada buah, mampus dah. Allahnya mana? Untung ada buah. Emang lu siapa? Nggak ada buah. Apa kata dia dulu? Aing isun itu maksudnya. Nggak ada. Aku itu nggak ada. Namun kalau belum terang semua, masih ada gelapnya. Gelap itu tiada, masih ada tiadanya. Itu buruk. Tapi ngaku. Maka perempuan ngomongnya sama kita ya, kurang sabar bagaimana saya bang? Memang kurang, bahkan bukan kurang nggak ada. Enak aja ngaku kurang sabar bagaimana saya? Dia yang sabar. Orang bu kalau udah dikasih sabar sama Allah kagak ngaku. Kalau mengiat juga mengaku tuh tobat. Ini mah ya ibu-ibu ngadunya mah ya saya kurang sabar bagaimana ya itu bagian gampang ya. Memang suami saya mah kurang ajar. Kenapa emang kami lagi kurang ajar. Kalau pergi ke pelacuran baru kurang ajar. Maka kalau laki-laki orang yang pelacuran kalian aja kan, saya lamarin nanti. Daripada pelacuran kan mendingan kawin lagi, halal, abang dapat pahala, saya menderita. Apa musibah dari Allah? Dari siapa? Dari laki? Bukan. Enak aja dari laki. Nah saya lagi kecil bu, nggak pernah pengen kawin lagi. Enggak pernah saya. Lagi kecil umur 7 tahun, 10 tahun, 11 tahun, enggak pernah. Enggak berencana, lihat di agenda saya enggak ada. Saya mau nikah, enggak ada. Tiba-tiba spontan lagi di Mesir, jadi lagi ngaji gitu ya. Ada yang ngaji sama saya di Mesir, saya ngomong apa itu saya disuruh jalan. Pikir anak ditawarin mau tapi lamarin aja tadi itu. Di Mesir bukan punya anak yang doang sama bini dua, bukan. Enggak kepikiran lagi pergi ke Mesir, enggak kepikiran. Waktu di Mesir kamu lagi dua, enggak. Tiba-tiba kayak almarhum Abah Kiai kawin sama ibu tiba-tiba itu melihat sampai langsung kawin. Lah, kena Allah yang bisa. Dari siapa Pak? Iya tiba-tiba pikiran dari mana coba? Anda yang gak dari Allah? Dirahmat. Menang bel bagi itu doang. Bagi itu doang. Salah lagi. Ini min ru'yatil hasanah. Summa min ru'yatihi annahu sara ma'duman min fuqara'i zaman. Apalagi ini begini. Ini lebih tinggi lagi. Apa? Kemudian taubat dari dia melihat bahwasanya dia menjadi orang yang langka sebagai orang sufi, orang soleh di zaman itu. Ngomongnya begini yang model kayak gua mah kagak ada lagi. Memang betul bukan salah, betul. Tetapi orang yang kaya begitu, tobatnya dari itu doang. Nah kita banyak itu embel-embel yang gede yang belum ditobatin, apalagi begini. Kalau kita mengaku begitu, bukan dosa malah. Karena ada orang yang bukan pangkatnya ngaku saya yang paling benar, itu udah bukan dosa, bukan. Kalau balik timbul perasaan begitu, padahal dia benar begitu itu benar. Emang yang kayak gitu itu cuma atu-atunya, benar. Ya. Allah memberikan kesaksian kepada dia. Kalau dalam dunia tasawuf itu
Artinya ada diterangkan secara detail. Kita akan terangkan dalam pengajian seterusnya. Namun kayak begitu dia menganggapnya itu dosa besar, Pak. Coba Sidi Abdul Hasan Syazili, beliau berkata begini, kalau aku lupa dengan Allah sedetik aja, rasanya kafir. Kalau aku lupa sedetik aja rasanya, kita akan sembahyang berpuluh-puluh tahun kagak pernah ingat sama Allah, rasanya apa? Bahkan rasanya soleh, sholat, iya sholat enggak khusyuknya rasanya mantap menu ya, itu begitu banget. Dia lupa sama Allah di luar sholat itu ada, sensitif jiwanya itu, Pak. Kita mau udah tebal sensitifnya itu sama dosa, sama nggak punya akhlak. Nah, apa yang bikin nggak sensitif, Pak? Akhlaknya nggak ada. Meskipun ilmunya banyak, meskipun amalnya banyak, kalau akhlaknya tidak ada, tidak sensitif sama Allah, bukan sama orang. Kalau sama orang maslahat, tapi sama Allah. Nah ini taubat dari kayak piramid gitu, dari gede ke kecil, sampai kita kagak tahu dan itu memang dosa itu. Kata kita mah kagak dosa. Orang udah baik, udah soleh, dan memang model kayak begini atu-atunya, lalu dia menyaksikan itu dia nggak berhenti. Kenapa? Karena semuanya itu dari Allah. Saya memberikan perumpamaannya begini, Bu. Pak, saya sampai jam 11 doang. Sampai jam 11 doang, karena saya dari sini langsung mau ke Surabaya saya. Tapi yang jam 12, tapi nggak bisa. Ya, nggak bisa jam 11 ya. Apa yang lain mah saya ngambil doang nanti. Perumpamaan. Nah, perumpamaan orang yang sensitif. Perumpamaan orang berdosa. Sudah, lupa. Min ru'yatihi annahu sara ma'duman min fuqara'i zaman. Ma'duman itu maknanya langka. Yang kayak gue ini langka sekarang ini. Ya. Summa min ru'yatihi annahu sidqun fit taubati. Kemudian tobat dari memandang bahwa tobat dia itu udah tepat benar. Udah betul-betul dia minat haribi. Itu juga perlu ditobati. Maka ada istilah begini. Tobat yang tertinggi, tobat dari merasa bertaubat. Itu udah paling tinggi. Tobat dari merasa bahwa dia yang bertaubat. Yang paling tinggi, Pak, dia menyaksikan bahwa ternyata tobat itu Allah yang ngasih, bukan dia. Jadi kalau ngaku saya udah tobat itu, bagi orang yang sensitif jiwanya, dosa. Kalau kita mah kalau belum ngomong jeleknya sampai ember mukanya belum merasa dosa itu. Ya Allah saya ngomong apa banget itu belum. Kalau belum sampai ember banget nah. Belum. Ini mereka tobat yang tertinggi at-taubatu minat taubah. Yang terakhir itu at-taubatu minat taubah. Taubat dari merasa bahwa dia yang bertobat. Bu, tobat itu Allah yang ngasih, tapi kita kagak bakal tahu, kagak bakal sensitif merasa, bahkan kita merasanya kita. Kapan tahunya? Kalau sudah syuhud. Kalau sudah syuhud, baru dia ingat, ya Allah, gua kira dulu gua lagi mula-mula ngaji, mula-mula belajar, mula-mula ibadah, gua kira itu gua yang usaha sungguh-sungguh. Ternyata itu dari Allah, itu baru tahu nanti. Maka apabila dia ingat bahwa rasanya dia Allah, itu dosanya tuh. Itu tinggi, kita mau udah
Ya, paling tidak bidayahnya tuh, ya dosa-dosa besar. Ya. Orang tidak taubat dosa besar menghalangi untuk merasa bertobat kepada dosa kecil dan seterusnya begitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Yang terakhir, summa min kulli khatirin yahturu lahu min ghairi mardatillah. Bertobat dari segala lintasan dalam pikiran dan hati kita, dari sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Mikir pengen sesuatu yang tidak diridhoi, bentuk maksiat atau bukan? Misalnya ngobrol-ngobrol nggak ada artinya, ini kan belum tentu diridhoi Allah ini. Ya Allah, enggak. Sampai begitu itu udah rasanya dosa. Kita mengaji ngobrol kayak nggak rasa dosa. Udah hal itu tidak diridhoi. Di majelis ilmu ngomong itu nggak ada ridhonya. Bahkan majelis ilmu apabila ngomong udah hilang berkah. Ilmu yang banyak dituangkan di situ nggak ada manfaatnya. Ya secara akal ya nggak dengerin. Ya mungkin dengerin matanya doang ngotot gitu. Artinya mak-mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.